Daud di Nob. Daud datang ke Nob kepada Imam Ahimelek. Dengan gemetar Ahimelek menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak seorang pun bersamamu?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja memberi tugas kepadaku. Ia berkata kepadaku, seorang pun tidak boleh mengetahui apa-apa tentang tugas yang kuberikan kepadamu dan yang kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, hamba-hambaku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Sekarang, apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apa saja yang ada." Jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku kecuali roti kudus, asalkan hamba-hambamu itu tidak menghampiri perempuan." Jawab Daud kepada imam itu, "Memang, perempuan tidak boleh kami hampiri, seperti biasanya apabila aku maju berperang. Tubuh hamba-hambaku tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, tubuh mereka masing-masing tahir." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana, kecuali roti sajian. Roti itu telah diangkat dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Pada hari itu, di sana ada salah seorang pengawal Saul yang ditugaskan di hadapan Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, kepala gembala-gembala Saul. Daud berkata kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu tombak atau pedang di sini? Sebab pedangku ataupun senjataku tidak kubawa, karena tugas dari raja mendesak." Kemudian imam itu berkata, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau bunuh di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus kain di belakang efod. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, sebab tidak ada yang lain di sini kecuali pedang itu." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah kepadaku." Daud di Gad. Pada hari itu juga Daud melarikan diri dari hadapan Saul, lalu ia sampai ke Gad kepada Akis raja kota itu. Hamba-hamba Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang bernyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari? Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu." Kata-kata itu merisaukan hati Daud, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja Gad. Sebab itu, ia mengubah perilakunya di depan mata mereka dan berpura-pura gila di hadapan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Kata Akis kepada hamba-hambanya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Apakah aku kekurangan orang gila, sehingga kamu membawa orang ini untuk memperlihatkan kegilaannya kepadaku? Patutkah orang ini masuk ke rumahku?" Daud bersembunyi di gua Adulam. Kemudian Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Mendengar hal itu, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya pergi ke sana mendapatkan dia. Lalu bergabunglah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar penagih utang, dan setiap orang yang sakit hati. Ia pun menjadi pemimpin mereka, dan bersama dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku." Lalu ia membawa mereka ke hadapan raja negeri Moab, dan mereka tinggal padanya selama Daud berada di kubu Adulam itu. Tetapi Nabi Gad berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Daud pun pergi dan masuk ke hutan Keret. Para imam di Nob dibunuh. Saul mendengar bahwa Daud dan orang-orang yang bersama dia telah diketahui tempatnya. Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit. Tombaknya ada di tangan dan semua hambanya berdiri di dekatnya.
Saul berkata kepada hamba-hambanya yang berdiri di dekatnya, "Dengarlah, hai orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, sehingga kamu sekalian bersekongkol melawan aku, dan tidak seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat perjanjian dengan anak Isai? Tidak seorang pun dari kamu yang peduli kepadaku atau menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut hambaku melawan aku, menjadi penghadang seperti yang terjadi sekarang." Jawab Doeg, orang Edom yang berdiri dekat hamba-hamba Saul, "Aku telah melihat anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil Imam Ahimelek bin Ahitub dan seluruh keluarganya, para imam di Nob. Mereka semua datang menghadap raja. Kata Saul, "Dengarlah, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Saul bertanya kepadanya, "Mengapa engkau dan anak Isai bersekongkol melawan aku dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, serta meminta petunjuk kepada Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti yang terjadi sekarang?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara semua hambamu yang dapat dipercaya seperti Daud, apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, serta dihormati dalam keluargamu? Apakah baru hari ini aku pertama kali meminta petunjuk kepada Allah bagi dia? Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan terhadap hambamu ini ataupun terhadap seluruh keluargaku, sebab hambamu tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, sedikit atau banyak." Tetapi raja berkata, "Engkau harus mati, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada pengawal yang berdiri di dekatnya, "Majulah, bunuh imam-imam Tuhan itu, sebab mereka juga membantu Daud. Walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi hamba-hamba raja tidak mau melayangkan tangannya untuk menyerang imam-imam Tuhan itu. Lalu raja berkata kepada Doeg, "Majulah engkau, serang para imam itu." Doeg, orang Edom itu pun maju menyerang imam-imam itu. Pada hari itu ia membunuh 85 orang yang memakai efod dari kain linen. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuhnya dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun bayi yang menyusu, lembu, keledai, dan domba pun dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub luput, namanya Abiatar. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh imam-imam Tuhan. Lalu Daud berkata kepada Abiatar, "Memang pada hari itu ketika Doeg, orang Edom, ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah yang menyebabkan kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, jangan takut. Orang yang mengincar nyawamu juga mengincar nyawaku. Bersamaku engkau aman." Daud di Kehila. Daud diberitahu demikian, "Ketahuilah, orang Filistin sedang memerangi kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan." Lalu Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, "Haruskah aku pergi mengalahkan orang Filistin?" Jawab Tuhan kepada Daud, "Pergilah, kalahkan orang Filistin dan selamatkan Kehila." Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, "Ingatlah, di sini di Yehuda saja kita sudah ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang Filistin." Daud meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dia, firman-Nya, "Pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu." Lalu Daud dan orang-orangnya pergi ke Kehila.
ia memerangi orang Filistin, menggiring ternak mereka dan mengalahkan mereka dengan dahsyat. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia pergi dengan membawa efod di tangannya. Saul diberitahu bahwa Daud telah masuk Kehila. Kata Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab ia telah mengurung dirinya sendiri dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang. Lalu Saul mengerahkan seluruh rakyat untuk pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud bersama orang-orangnya. Ketika Daud mengetahui bahwa Saul berencana jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu ke sini." Kemudian kata Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini sesungguhnya telah mendengar bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini karena aku. Apakah warga Kehila akan menyerahkan aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar hamba-Mu ini? Ya Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu." Jawab Tuhan, "Ia akan datang." Daud bertanya lagi, "Apakah warga Kehila akan menyerahkan aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Jawab Tuhan, "Akan mereka serahkan." Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 jumlahnya, keluar meninggalkan Kehila dan berjalan kemana saja mereka dapat pergi. Ketika Saul diberitahu bahwa Daud telah meloloskan diri dari Kehila, ia tidak jadi maju berperang. Daud di padang gurun Sif. Daud tinggal di kubu-kubu di padang gurun. Di pegunungan padang gurun Sif, ia tinggal. Selama waktu itu Saul memburu dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud mengetahui bahwa Saul telah keluar untuk mengincar nyawanya. Ketika Daud berada di padang gurun Sif di Koresa, Yonatan, anak Saul, pergi menemui Daud di Koresa. Ia menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Ia berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Bahkan ayahku Saul telah mengetahui hal itu. Kemudian mereka berdua mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Daud tetap tinggal di Koresa dan Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud sedang bersembunyi dekat kami di kubu-kubu di Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan Yesimon. Sebab itu, jika baginda raja hendak datang, silahkan datang. Urusan kamilah menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Kata Saul, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu membiarkan aku hidup. Pergilah, pastikan lagi dan cari tahu tempat ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah diberitahukan orang kepadaku bahwa ia sangat licik. Cari tahulah tentang semua tempat persembunyiannya. Kembalilah kepadaku bila sudah ada kepastian, lalu aku akan pergi bersamamu. Jika ia memang ada di negeri ini, aku akan mencari dia di antara semua kaum Yehuda." Lalu mereka pun pergi ke Sif mendahului Saul. Sementara itu, Daud dan orang-orangnya berada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan Yesimon. Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Daud, pergilah ia ke Bukit Batu dan tetap tinggal di padang gurun Maon. Mendengar hal itu, Saul mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan di satu sisi bukit, sedangkan Daud dan orang-orangnya di sisi lain bukit itu. Daud cepat-cepat menghindar dari Saul, sementara Saul dan orang-orangnya berusaha mengepung Daud dan orang-orangnya untuk menangkap mereka. Tetapi datanglah seorang utusan kepada Saul dengan pesan, "Segeralah datang,
sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Saul lalu berhenti mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Bukit Batu Mahlekot. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, "Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun bangkit, lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi sesudah itu gundahlah hati Daud, karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangkit meninggalkan gua itu dan melanjutkan perjalanan. Kemudian Daud juga bangkit dan keluar dari gua itu, lalu berseru kepada Saul dari belakang, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kata Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan omongan orang yang mengatakan Daud sedang berikhtiar mencelakakanmu? Hari ini dengan mata kepalamu sendiri engkau telah melihat bahwa hari ini juga Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang meminta aku membunuh engkau, tetapi aku menaruh belas kasihan kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan melayangkan tanganku melawan tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah, Bapakku, lihatlah ujung jubahmu dalam tanganku ini. Aku memotong ujung jubahmu, tetapi tidak membunuhmu. Sadarilah dan lihatlah bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan engkau. Seperti yang dikatakan peribahasa kuno, dari orang fasik timbul kefasikan. Ya, tanganku tidak akan melawan engkau. Siapakah yang diburu Raja Israel? Siapakah yang kau kejar? Hanya anjing mati, seekor kutu belaka. Kiranya Tuhan menjadi hakim dan menjatuhkan keputusan antara aku dan engkau. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku serta memberi keadilan kepadaku, sehingga lepas dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara muka itu anakku Daud." Lalu dengan suara nyaring, Saul menangis. Katanya kepada Daud, "Engkau benar dibandingkan dengan aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku. Apabila seseorang menemukan musuhnya, mungkinkah dilepasnya pergi dengan selamat? Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan kepadamu atas apa yang telah kau lakukan kepadaku pada hari ini. Sekarang aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan kerajaan Israel akan kokoh di tanganmu. Bersumpahlah sekarang kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu Daud bersumpah kepada Saul. Kemudian Saul pulang ke rumahnya.
sedangkan Daud dan orang-orangnya pergi ke kubunya.